melakukan bisnis yang menimbulkan kerusakan. Yang kedua, upah yang layak. Saya menyoroti dari sisi penetapan upah sesuai dengan kualitas kerja. Ini ada perintahnya sesuai dengan surat An-Nisa ayat 32 Al-Qur'an ya. Nah, di sini artinya konsep kemanusiaan muncul. Upah yang layak itu diartikan sebagai konsep kemanusiaan muncul. Surat Al-Baqarah ayat 279 mengatakan bahwa dalam ini yang biasa digunakan dalam pengupahan itu la tadlimuna wa la tudlamun. Artinya kamu sekalian tidak berbuat zalim dan tidak menzalimi. Nah, di sini upah yang layak harus disepakati di awal kontrak kerja dan harus dijelaskan juga oleh kedua belah pihak ya. Jadi nanti ada penjelasan dari pemberi kerja, pemahaman dari penerima kerja, kemudian membentuk suatu komitmen atau kesepakatan pekerja dan pebisnis yang mana itu jadi rambu-rambu tadi etisnya ya. Kalau tulisannya gajian setiap tanggal 25 ya, setiap tanggal 25 sudah harus dibayar. Kalau gajiannya setelah proyek selesai juga harus dibayar. Kemudian yang ketiga, menyegerakan hak. Menyegerakan hak di sini artinya menunda pembayaran gaji merupakan suatu kezaliman tadi ya. Jadi gaji itu kan hak pekerja ketika sudah melakukan sesuatu. Bahkan Nabi juga memerintahkan untuk membayarkan gaji karyawannya sebelum keringatnya kering. Nah, itu sebuah penghormatan, pelajaran yang tinggi terhadap pekerja yang dicontohkan Nabi dulu sekali. Sekarang kan kita banyak mengenal. Nanti ada yang keempat, yaitu mengikuti undang-undang tenaga kerja. Kita mengenal ada namanya upah minimum regional, ada namanya upah minimum kabupaten. Nah, perlindungan terhadap hak pekerja dan mitra usaha itu muncul banyak juga. Nanti ada, kalau perlindungan terhadap mitra usaha, ada namanya pemerintah membuat regulasi atau membuat badan namanya PKPU. Ya, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan yang lain-lain. Termasuk juga di sini mengikuti undang-undang tenaga kerja itu, tenaga kerja nanti bisa mendapatkan tunjangan-tunjangan umum seperti BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, mungkin juga ada yang mengagendakan pensiun, ada yang memberikan hak cuti, beserta juga cuti yang dibayar dan seterusnya. Nah, pengalaman saya dulu cuti itu justru dibayar. Nah, enak sekali. Kemudian yang terakhir itu adalah rasional. Nah, rasional di sini itu artinya di dalam memproduksi sesuatu, produsen tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umurmu. Nah, karena ini sesuatu yang dilarang. Nah, karena tugas anak itu bukan bekerja tapi belajar. Nah, kadang ada juga yang menanyakan gini. Pertanyaannya itu, apakah terus anak itu tidak boleh bekerja, Pak? Nah, ya memang anak itu tidak boleh bekerja, tetapi mengajari anak untuk bekerja itu sudah sesuatu yang berbeda. Nah, bahkan di pertemuan sebelumnya kita tahu Nabi Muhammad itu sudah bekerja sejak usia 12 tahun. Nah, sudah mulai belajar bekerja, berdagang. Nah, itu juga bisa kita jawab kalau misalnya ada seperti itu. Tapi undang-undang kan tidak boleh secara tegas mengatakan anak tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur. Nah, tapi mengajarinya bekerja itu boleh. Nah, nanti gimana penjelasannya bisa dikaji dari literatur. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana etika pedagang dalam bisnis syariah. Saya mengutip pendapat dari Zamzam dan Arafiq. Ya, Zamzam dan Arafiq menyebutkan ada 8 hal yang saya kutip di sini. Yang pertama, pedagang itu harus jujur. Jujur akan mujur. Jualan bisnis jadi laris dan manis. Ya.
perilaku sebaliknya juga, perilaku tidak jujur nanti akan menyebabkan kurang mujur, jualan jadi seret. Yang kedua, adil dan menghormati pembeli. Di sini diartikan sebagai pembeli, kalau misalnya ada yang datang lebih awal, ya dilayani duluan. Jangan sampai pembeli yang datang di awal justru dilangkai apapun alasannya. Nah, itu arti dari pedagang yang adil. Menghormati pembeli. Nah, ini diartikan misalnya ya pembeli, kadang misalnya kita jadi penjual di mall atau ya menjual apapun lah. Nah, misalnya pembeli itu dia nanya mau beli ini, tapi tidak jadi beli, ya sudah, kita hormati saja, itu pilihan dia, mungkin dia belum cocok dengan barang yang kita jual dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, tidak memasang harga yang tinggi. Nah, di sini diartikan harga itu ditentukan dengan murni oleh mekanisme pasar. Jangan sampai harga itu terkesan menipu konsumen. Harga yang wajar akan membawa barang cepat laku, sebaliknya harga yang tidak wajar membawa barang itu akan idle, tidak akan bisa turnovernya tinggi. Baik, saya lanjutkan. Yang keempat, menghindari transaksi yang dilarang. Nah, beberapa transaksi yang dilarang kemarin sudah kita sampaikan juga. Di antaranya dilarang untuk ihtikar, penimbunan, ya, dilarang untuk tadlis, perjudian, dilarang juga untuk bai najasi, rekayasa permintaan. Ya, jadi misalnya kalau di sini mungkin kurang ya, tapi kalau misalnya kita masuk di pasar gitu ada juga kasusnya. Kalau misalnya teman-teman pernah merasakan, misalnya kita ke pasar mencari sesuatu, katakanlah misalnya kita mau mencari ayam, ya kan, kita mau mencari ayam kampung ke pasar. Nah, kadang itu kita disamperi juga orang lain, oh ini itu ayamnya bagus pak, ini dagingnya banyak dan seterusnya. Nah, kalau misalnya itu orang selain pedagang ya, jadi ada pedagang, ada saya misalnya, terus ada orang lain itu memuji-muji barangnya seolah-olah biar nanti barangnya itu harganya naik. Nah, itu disebut bai najasi atau rekayasa permintaan. Nah, yang selanjutnya adalah ihtikar. Ihtikar itu menimbun, misalnya ya kalau misalnya jualan maskernya ditimbun. Nah, itu kan juga tidak boleh ya, padahal itu dibutuhkan oleh masyarakat. Ya pasti tujuan dari menimbun itu ditimbun jadi langka terus dijual, maka orang pun akan bondong-bondong membeli meskipun harganya sudah tidak rasional. Seperti pada awal pandemi itu, harga masker sampai 150, Masya Allah. Lanjut ya, yang kelima, tidak menyumpah atau al-qasam dagangan. Nah, ini Islam sangat mengecam orang yang suka bersumpah dalam berdagang karena dapat menghilangkan tadi keberkahan. Mensumpah itu artinya misalnya saya bersumpah barang ini itu asli, saya bersumpah bahwa barang ini pasti bagus. Nah, kita menghindari berperilaku seperti itu. Ya wajar saja lah, kita sampaikan aja apa yang jadi kelebihan dari produk kita. Kalau ditanyakan mengenai kekurangan, kita jawab kekurangan dari produk kita. Jadi tidak perlu menyumpah-nyumpah. Nah, itu jelas nanti dapat mengurangi keberkahan di dalam rezeki yang kita peroleh dari berdagang. Yang keenam, menepati janji. Sikap ini diperlukan untuk menjaga relasi bisnis yang baik. Jadi orang yang menepati janji, ya, orang yang amanah itu lebih disukai di dalam bermitra. Kalau janjian. Terus yang ketujuh, tertib administrasi. Nah, tertib administrasi ini gunanya biar kita itu bisa memantau dengan mudah terkait keuntungan usaha. Kalau kita mau mengajukan pembiayaan, jadi kita tahu kemampuan membayar kita tahu turnover usaha kita, untungnya berapa, untung bersihnya berapa. Nanti kita kalau sudah punya keuntungan yang banyak, kita bisa menghitung berapa minimal zakat yang kita keluarkan, dan seterusnya. Ini bisa dibantu tertib administrasi ini, banyak sekarang aplikasi
yang bisa digunakan untuk tertib administrasi. Tidak harus tulis tangan yang rumit gitu ya. Yang ke-8, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kalau misalnya tertib administrasi, kita jadi tahu oh untung kita itu sekian, uang kita itu sekian. Nah, kita tetap juga harus melaksanakan perintah Allah. Apa itu? Yaitu perintah untuk berzakat, derma untuk berinfak, dan juga sedekah. Nah, tujuannya agar semua ini kita lakukan dari poin 1 sampai poin 8 adalah bertujuan untuk memperoleh keberkahan dalam hidup. Nah, seperti itu ya. Yang selanjutnya, bagaimana etika pemasar dalam konteks promosi. Nah, ini saya mencatat ada setidaknya 6. Untuk memudahkan pemahamannya, coba kita misalkan ya, kita permisalkan. Kita akan membeli atau melakukan pengadaan PC, ya, komputer kantor. Nah, misalnya seperti itu. Yang pertama, etika pemasar dalam konteks mempromosikan PC, komputer atau kantor itu kita harus mengenalkan bahwa produk itu halal dan thayyib. Pasti ya, yang namanya komputer itu kan halal ya, boleh. Thayyib, ya benar, sesuai kegunaannya nanti. Yang kedua, produk itu harus berguna dan dibutuhkan. Jadi komputer itu ya dibutuhkan. Nah, berarti kita sudah melakukan penjualan yang beretis. Kemudian menghindari suap. Nah, ini sesuatu yang dihindari. Misalnya, bisa apa Pak? Beli PC komputer itu mengarah ke suap, bisa. Yaitu ketika pembelian itu tidak hanya 1 unit, tidak hanya untuk kita saja, tapi misalnya pengadaan 1 kantor membutuhkan puluhan unit PC untuk mengganti yang lama. Nah, terus ada yang menyuap, kamu akan saya menangkan kalau nanti saya dapat berapa persen. Nah, ini saya tidak mencontohkan ya, tapi kita kalau terlibat dalam hal itu, kita sebisa mungkin hindari. Saya akan berikan tender ini ke kamu kalau kamu memberikan katakanlah misalnya 5% dari keuntungan kepada saya dan seterusnya. Nah, itu kan suap ya. Jangan sampai, kita tidak boleh seperti itu. Atau dari pemasar juga sama. Nanti ini Pak ke saya saja, nanti saya kasih ini. Nah, kalau memang itu tidak termasuk di dalam keunggulan barang ya, nanti bisa mengarah ke suap atau riswah. Kemudian yang keempat, menghindari manipulasi data. Manipulasi data itu ya kalau misalnya produk A itu kok spesifikasinya ini ya jelas sesuai, jadi bukan nanti tulisannya itu produknya Core i3 diisinya Intel Pentium, karena kita tidak tahu ya orang awam. Nah, ditempel aja yang Intel Pentium misalnya. Yang selanjutnya, menghindari culas dan curang. Nah, culas dan curang ini sama seperti tadi ya. Kita tidak memberikan sesuatu sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya. Mentang-mentang konsumen itu tidak tahu. Nah, misalnya tidak tahu ini itu nilainya sekian, kita karena menginginkan keuntungan yang besar, kita ganti dengan yang lebih murah dan seterusnya. Itu jangan, kita menghindari sesuatu yang culas dan curang. Kemudian yang terakhir yaitu seorang pemasar harus realistis. Nah, realistis itu di sini artinya kalau barang itu katakanlah kalau komputer tadi ya, komputer itu harganya 8 jutaan, ya dapatnya Core i3. Jangan menjanjikan bisa dapat Core i10 kalau memang tidak ada harga segitu, itu loh maksud saya. Kemudian kalau misalnya 10 juta itu bisa dapat Core i5, ya sudah sampaikan dapat Core i5. Jangan bilang 10 juta nanti bisa dapat Mac Pro, baru Core i5. Kalau memang tidak realistis ya jangan disampaikan. Apapun yang akan dipasarkan ya, yang realistis saja.
biar kalau ketemu konsumen yang cerdas kita tidak diketawai. Nah, seperti itu. Nah, ini selanjutnya mengenai etika persaingan dalam bisnis syariah. Saya mengutip pendapat menurut Marzutillah 2013 bahwa persaingan bisnis yang semakin ketat saat ini memerlukan penerapan etika bisnis yang baik seperti yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, di sini misalnya kita persaingan ya. Tadi kita sambung dengan contoh sebelumnya, yaitu penjualan tadi televisi ya, LCD TV misalnya. Nah, contoh misalnya kita mengamati 2 sales. Kan harus ada persaingan nih. Nah, katakanlah sales LCD TV merek Samsung. Nah, dan satunya sales TV merek Misio. Nah, Misio ya, Xiaomi. Nah, gitu. Nah, yang pertama, masing-masing harus mengedepankan mengenai customer oriented. Nah, modalnya adalah jujur, adil, dan amanah. Misalnya sales Samsung itu juga harus jujur bahwa produknya itu ini. Nah, amanah kalau misalnya itu nanti akan dikirimkan sekarang kapan. Kalau misalnya ada inden bisa ada kapan. Nah, seperti itu. Sama seperti juga di Misio, jangan terus saya bisa lebih cepat. Nah, yang kayak gitu ya sudah, nanti setiap konsumen itu mempunyai preferensi sendiri-sendiri ya. Preferensi untuk membeli produk A, membeli produk B, keuntungan dari produk A, keuntungan dari produk B. Nah, kita cukuplah melayani dengan baik. Seperti itu. Yang kedua, transparansi, yaitu terbuka mengenai kualitas dan kuantitas produk. Sales Samsung juga mengatakan kelebihan dan kelebihan dari produknya. Pastinya tidak ada yang sales mengatakan kekurangannya ya. Ya, sales Mixio, sales yang lain juga mengatakan kelebihan dan kekurangannya secara terbuka. Kelebihannya apa disampaikan. Nanti konsumen yang akan memutuskan sendiri. Nah, yang ketiga ini, dalam persaingan, seorang pebisnis juga harus memahami akad bisnis yang digunakan. Ini kaitannya dengan kontrak legal ya. Kontrak legal itu biasanya ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis, tapi umumnya biasanya sih tertulis. Tertulis itu lebih aman karena kita jadi jelas hak-hak kita, hak-hak mitra itu seperti apa. Hak-hak kita, kewajiban kita, hak mitra, kewajiban mitra, jadi jelas semuanya. Yang keempat, keyakinan yang tinggi. Keyakinan di sini dimulai dari keyakinan bahwa setiap rezeki yang kita terima itu sudah ditentukan takarannya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Esa. Nah, dalam hal contoh sales Samsung dan sales Misio tadi, tidak perlulah kita itu saling berebut. Kesini Pak, kesini. Nah, cukuplah kita itu melayani dengan baik. Konsumen sendiri nanti yang akan memutuskan apakah memilih produk A atau memilih produk B. Kalau memilih produknya si sales Samsung berarti rezekinya Samsung gitu. Kalau memilih produknya Misio ya berarti rezekinya sales Misio. Yang terakhir, nomor 5, persaingan itu wajar ada. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa bisnis itu sangat dekat dengan persaingan. Dunia bisnis tidak bisa dihilangkan dengan adanya persaingan. Mau monopoli, saya pikir zaman sekarang itu sudah tidak ada, kecuali hal-hal yang memang diatur oleh undang-undang, regulasi. Nah, dari sini ada rambu-rambunya. Tidak boleh menghalalkan segala cara untuk memenangkan persaingan. Cobalah untuk berpikir terbuka terhadap adanya persaingan. Nah, dari sini mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi etika bisnis syariah. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Nanti apa saja yang perlu didiskusikan mengenai materi ini, saya sangat terbuka, bisa melalui Sunan maupun melalui WAG. Tapi saya buat forumnya ada di Sunan, saya utamakan yang ada di Sunan. Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga bermanfaat.
Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, salam sehat semuanya.